Saya Witness Primada Trianing Tias dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Dia Pitaloka. Saya dari kelompok 3. Saya Tari Sugiarti Agniaryo dari kelompok 3. Kamu pernah salah menilai orang karena penampilannya, atau sebaliknya, kamu menyukai seseorang hanya karena gaya bicaranya. Itu bukan cuma sekedar intuisi, tetapi itu yang dinamakan dengan persepsi sosial. Yuk kita bahas tentang apa sih persepsi sosial itu. Persepsi sosial adalah proses di mana kita mengamati, memahami, dan mengevaluasi orang lain berdasarkan sifat, kualitas, dan keadaan yang kita lihat dari mereka. Ini adalah cara kita membentuk kesan dan penilaian terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Ini bisa terjadi dengan cepat, bahkan otomatis dari cara seseorang tersenyum, berpakaian, atau berjalan. Menurut Bram dan Kasir, persepsi sosial bukan hanya melihat fakta, tetapi juga sebuah interpretasi pribadi terhadap realitas. Jadi, dua orang bisa punya persepsi berbeda terhadap orang yang sama. Proses terjadinya persepsi sosial. Proses ini dimulai dari penginderaan saat kita menerima rangsangan melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Lalu, otak mengolah informasi itu dan membentuk penilaian. Dengan proses persepsi ini, kemudian kita dapat membedakan sesuatu kepada dua kategori, baik buruk, cantik jelek, tinggi rendah, dan lain sebagainya. Selain melalui proses penginderaan, persepsi juga dapat terjadi oleh adanya komunikasi nonverbal. Kita juga sering menggunakan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh untuk memahami orang lain bahkan tanpa mereka bicara. 1. Proses generalisasi adalah mendeskripsikan kepribadian seseorang dalam bentuk kata-kata atau verbal. Setiap kata atau frasa yang digunakan dalam mendeskripsikan seseorang atau sesuatu akan memperkecil kisaran pencarian. Makin banyak keterangan atau informasi yang dimiliki, makin tepat pula antisipasinya. Yang kedua ada pembentukan kesan, yaitu pengetahuan tentang orang-orang tertentu dan kaitannya dengan atribut tertentu yang sering diistilahkan sebagai prototip. Hasil dari prototip ini memunculkan adanya sebuah stereotip, yaitu pemberian atribut tertentu pada sekelompok orang tertentu. Agar mudah dipahami, di sini saya akan memberikan contoh dari keterangan tersebut. Contohnya adalah banyak orang yang berasumsi bahwa orang Indonesia ramah dan orang Amerika individualistis. Dalam pembentukan kesan terhadap orang lain, ada kecenderungan untuk secepatnya mengkategorikan orang tersebut ke dalam suatu ciri tertentu. Penilaian yang cepat ini, snap judgment, memiliki arti penting dalam proses pembentukan kesan selanjutnya. Contoh yang sering ditemui adalah munculnya halo effect. Bentukan kesan yang terbentuk dalam pikiran seseorang di saat pertama kali berjumpa dengan orang lain ditentukan oleh berbagai hal, seperti penampilan fisik, sosial demografik, dan juga komunikasi nonverbal. 3. Ada interaksi antar kepribadian. Penelitian mengenai kepribadian manusia berawal ketika seseorang diberikan daftar kepribadian. Beberapa unsur kepribadian yang disebut kepribadian utama lebih kuat dibandingkan yang lainnya, sehingga cenderung memberi warna bagi unsur-unsur kepribadian lainnya. Dingin dan hangat pada kepribadian seseorang adalah salah satu contohnya.
Bila menilai suatu pribadi sebagai orang baik, selanjutnya akan terlihat bahwa setiap tindak tanduknya selalu diliputi oleh cahaya kebaikan. Sebaliknya, bila terlanjur menilai seseorang sebagai orang jahat, maka apapun yang dilakukan selalu dipandang negatif. Penilaian berdasarkan penampilan, ekspresi emosional wajah. Ekspresi-ekspresi wajah tertentu bersifat universal di antara berbagai bangsa atau kalangan. Contohnya, tertawa di mana saja dianggap sebagai ekspresi kegembiraan. Tidak ada orang yang tertawa karena sedih. Sebaliknya, tangisan adalah ekspresi kesedihan yang dialami seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial menurut Robbins 1989 dalam Hanurawan 2010 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor penerima, yang kedua, faktor situasi, yang ketiga, faktor objek sasaran. Yang pertama yaitu faktor penerima, the perceiver, yaitu sifat pribadi kita seperti nilai pengalaman dan harapan yang mempengaruhi bagaimana kita menilai orang lain. Jika kita punya konsep diri yang positif, biasanya kita juga akan lebih positif terhadap orang lain. Yang kedua, faktor situasi, the situation, yaitu situasi sosial atau konteks mempengaruhi penilaian. Di ruang kuliah, kita bisa menilai dosen sebagai orang yang serius, namun saat nongkrong di kafe, penilaiannya bisa juga berubah. Faktor objek sasaran, the target. Penampilan fisik, gaya bicara, atau keunikan seseorang bisa memengaruhi seberapa mudah kita membentuk kesan. Misalnya, orang yang sangat cantik seringkali langsung dianggap cerdas atau baik. Inilah yang disebut sebagai halo efek. Pembentukan kesan dan stereotip. Saat ini kita bertemu seseorang pertama kali, kita cepat membentuk kesan awal yang sering disebut dengan snap judgment. Snap judgment sendiri adalah penilaian cepat yang dibuang seseorang secara spontan tanpa analisa mendalam atau informasi lengkap. Ini biasanya terjadi dalam hitungan detik saat pertama kali melihat atau berinteraksi dengan seseorang atau sesuatu, meskipun penilaian spontan. Kesan ini sering sulit diubah meskipun ternyata tidak akurat. Stereotip dan prototipe. Kita sering mengaitkan kelompok tertentu dalam ciri-ciri tertentu, misalnya seperti orang Indonesia itu ramah atau wanita lemah dalam matematika. Ini disebut stereotip, bentuk persepsi yang menyederhanakan kenyataan. Stereotip muncul ketika kita menggeneralisasi karakter tertentu kepada seluruh anggota kelompok tanpa mempertimbangkan perbedaan individu. Meskipun kadang tampak netral atau bahkan positif, stereotip sendiri dapat menyebabkan kesalahpahaman, prasangka, dan perlakuan tidak adil terhadap individu yang dianggap mewakili kelompok tersebut. Sedangkan prototipe sendiri adalah presentasi mental yang paling ideal atau tipikal dari sesuatu kelompok dan konsep. Ini membantu otak kita mengenali dan mengklarifikasi orang atau objek dengan cepat berdasarkan ciri yang paling menonjol. Prototipe sendiri dapat membantu proses berpikir lebih cepat, tetapi juga bisa menimbulkan bias. Misalnya seperti jika prototipe pemimpin adalah pria, maka wanita yang menunjukkan kualitas kepemimpinan bisa saja dianggap tidak cocok atau dinilai kurang layak hanya karena tidak sesuai dengan prototipe tersebut. Contohnya adalah saat kita
kita membayangkan pemimpin. Mungkin yang langsung terbayang adalah seorang pria seperti yang kita temui di lingkungan kita, seperti pria itu tegas, percaya diri, dan lebih dominan. Ini adalah prototipe dari seorang pemimpin yang terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya. Yang selanjutnya ada efek persepsi lain. Yang pertama yaitu halo efek. Salah satu fenomena menarik dalam persepsi sosial adalah halo effect. Ini terjadi ketika kita menilai keseluruhan karakter seseorang berdasarkan satu ciri positif yang kita lihat, seperti penampilan atau sikap. Misalnya, seseorang yang berpakaian rapih seringkali dianggap lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpakaian acak-acakan. Efek ini dapat mempengaruhi keputusan kita dari pemilihan teman hingga evaluasi dalam dunia kerja. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa penilaian kita bisa sangat dipengaruhi oleh penampilan luar, bukan hanya dengan kualitas internal seseorang. Yang kedua ada self-fulfilling prophecy. Konsep self-fulfilling prophecy yaitu menggambarkan bagaimana harapan kita terhadap seseorang dapat mempengaruhi perilaku kita terhadap mereka, yang pada gilirannya membuat orang tersebut bertindak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, jika seseorang guru percaya bahwa seorang siswa akan berhasil, maka guru tersebut mungkin akan memberikan lebih banyak perhatian dan dukungan, yang akhirnya membuat siswa tersebut mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Namun, jika harapan negatif yang diterapkan, hasilnya bisa sebaliknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh persepsi kita terhadap orang lain dan pentingnya memiliki ekspektasi positif. Yang ketiga ada illusory correlation, yaitu kesalahan berpikir di mana kita mengaitkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan yang signifikan. Misalnya, kita mungkin berpikir bahwa orang yang memiliki tato selalu berperilaku buruk, padahal itu tidak selalu benar. Kesalahan ini sering terjadi karena kita cenderung mencari pola dalam informasi yang kita terima. Hal ini dapat menciptakan stereotip yang tidak akurat dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kembali asumsi kita dan mencari bukti yang lebih kuat untuk menarik kesimpulan. Persepsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi sosial adalah bagian hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakannya secara otomatis saat memilih teman, menilai karakter dosen dari cara bicaranya, hingga membentuk kesan terhadap seseorang hanya dari unggahan mereka di media sosial. Tanpa kita sadari, otak kita terus-menerus menafsirkan isyarat sosial untuk memahami orang lain. Sayangnya, semua persepsi yang kita buat tidak semuanya berbentuk akurat. Seringkali kita menilai seseorang hanya dari tampilan luar, ekspresi, wajah, pakaian, atau gaya komunikasi mereka tanpa mengetahui konteks atau latar belakang yang sebenarnya. Ini membuat persepsi sosial rawan bias karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, stereotip, emosi, dan informasi yang terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa persepsi sosial bukanlah kebenaran mutlak.
Kita perlu melatih diri untuk lebih berhati-hati dan objektif dalam menilai orang lain. Dengan berusaha menganalisis bias dalam diri sendiri, membuka diri terhadap sudut pandang baru, serta tidak cepat menyimpulkan sebelum memiliki informasi yang cukup. Dengan begitu, kita dapat menjalin hubungan sosial yang lebih sehat dan adil, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Jadi, persepsi sosial adalah proses penting yang membantu kita memahami orang lain, tetapi juga bisa menyesatkan jika kita tidak menyadari adanya bias dalam diri kita. Yuk, mulai sekarang kita lebih kritis, terbuka, dan juga sadar bahwa apa yang kita lihat belum tentu seperti itu adanya.